Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat inputan data menggunakan form di Excel. Yang pertama kita buat tampilan seperti ini dulu. Ini sudah ada di materi sebelumnya. Di sini ada tombol tampil. Kalau kita lihat propertinya, name-nya CMD tampil, kemudian ada tampil, tulisan captionnya, kemudian tambah. Untuk tambah ini namanya CMD tambah, captionnya tambah, ada tombol edit, CMD edit, captionnya edit, dan hapus dengan nama CMD hapus. Pemberian name ini tentu penting sekali karena nanti bisa tertulis di dalam script ya. Oke, untuk selanjutnya sudah saya siapkan juga ada satu database dengan nama Akademik 3, isinya ada 2 tabel mahasiswa dan prodi. Namun di sini nanti saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengisi tabel mahasiswa ya. Dimana tabel mahasiswa ini ada kode prodinya. Oke, kemudian kembali ke Excel. Yang harus disiapkan lagi adalah masuk ke Visual Basic. Pastikan Anda sudah memasukkan koneksi ini, kemudian sudah menyesuaikan driver, kemudian servernya, localhost, kemudian nama database-nya adalah Akademik 3 ya, disesuaikan dengan database masing-masing. Kemudian pastikan juga reference dari menu tool Anda sudah mengaktifkan Microsoft ActiveX Data Object 2.7 atau 2.8 atau 2.6 ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai mengcoding. Saya awali dulu dengan cara menampilkan data dulu. Di sini ada kolom ID. ID ini nanti untuk menampilkan dari ID ini, ID mahasiswa, di mana ID ini adalah auto numbering. Tujuannya nanti ketika diedit itu kita punya key yang digunakan untuk menentukan ini mahasiswa siapa. Kenapa bukan pakai NIM? Karena bisa jadi nanti NIM itu mengalami kesalahan atau editing juga. Dan NIM ini juga sifatnya sudah unik, tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita mulai menampilkan data dari tombol tampil ini. Kita buat RCM as new as request. Oke, kemudian set RCM sama dengan buka tabel select bintang from mahasiswa. Oke, kemudian for A sama dengan 1 RCM titik recount. Kita akan menampilkan data melalui perulangan. Data itu akan dimulai dari di sini ada nomor ya, nomor ini nanti mulai baris kelima. Oke, baris kelima rank A, baris kelima yaitu A5. Di sini A+4 ya. Karena variabel A itu nanti akan dimulai dari 1 supaya menjadi 5 di +4 sama dengan A. Ini nanti untuk nomor urut ya. Nomor urutnya ini nanti isinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga di sini kita memanfaatkan variabel A yang ada di sini. Kemudian kita akan mengisi, kita copy dulu ring B ini isinya
ID mahasiswa. ID mahasiswa itu ID saja ya. Oke, ID kita copy, C kita copy dulu. Oke, kemudian kita sesuaikan. Setelah B, C ini adalah NIM. Kemudian D nama. Coba kita lihat NIM nama C kelamin. NIM nama C kelamin, ini posisi kolom E. Kolom F ini nomor HP. Kemudian EF G, kita lihat sih di sini. G ini alamat H prodi. Oke. G ini alamat. Kemudian H ini kode prodi. Oke. Kemudian rcm.move next. Oke. Kita coba tampilkan data. Oke, sudah tampil. Nah, namun di sini harusnya prodi itu yang tampil bukan kodenya, tapi nama prodinya, ya. Tapi nama prodinya, sehingga di sini tadi harusnya kita menggunakan query menggunakan join, ya. Select misalnya M titik bintang, kemudian P titik nama. Coba kita lihat prodinya ini. Prodi itu kode terus nama prodi, kode prodi nama prodi. Oke, P titik nama prodi from mahasiswa as M. Kemudian taruh di bawahnya, maksudnya ini sebenarnya bisa dilanjutkan skripnya, tapi untuk naruh di bawah itu caranya begini ya. Cara begini, di sini N terus kemudian underscore, baru bisa di enter. Ini kalau mau melanjutkan skrip, maksudnya membagi skrip lanjutannya itu ditaruh di bawah. Itu caranya seperti ini. Jadi tutup, kemudian kasih N dulu, kemudian underscore. Terus di sini kita ketikkan lanjutannya as M, kemudian left join, dijoinkan dengan tabel prodi as P on M titik kode prodi sama dengan P titik kode prodi. Oke, seperti ini. Tutup kurungnya. Oh, ini tutup kurungnya kok di sini. Ini tadi salah. Ini harusnya tutup kurungnya ini di belakang sini. Nah, oke. Sehingga yang kita tuliskan di sini bukan kode prodi lagi, tetapi nama prodi. Kita jalankan. Oke, sistem informasi. Selanjutnya tambah. Tambah ini nanti digunakan untuk menambah data. Berarti kita nanti akan menampilkan form ya. Kita masuk ke Visual Basic, tambahkan form, insert, kemudian user form. Kemudian di sini kita akan bikin isian. Yang pertama NIM dulu ya. Captionnya ini ganti NIM. Kemudian kita copy, paste. Ini nanti untuk nama. Kemudian apalagi NIM nama itu ada jenis kelamin, disingkat dengan L atau B. Kemudian urutannya nomor HP, alamat, nomor HP, paste lagi, kemudian alamat, dan ada lagi yaitu prodi. Oke.
Kemudian kita masukkan untuk menginputkan NIM ya, ini kita geser, kita gunakan text box, nah, misalnya seperti ini. Kemudian copy, paste dulu untuk nama. Kemudian untuk jenis kelamin ini kita menggunakan drop down. Nah, ini combo box. Kemudian nomor HP, ini inputan biasa. Kemudian alamat, inputan biasa. Kemudian prodi ini menggunakan combo juga, kita copy kombonya. Nanti pilihan ya, pilihan. Oke, kita luruskan. Oke. Kemudian di sini kita atur namanya, name dari masing-masing text box ini. Mulai dari yang pertama ini kita kasih nama tnim karena untuk inputan nim. Kemudian ini T nama, kemudian ini TJ kelamin, kemudian ini T no underscore HP, ini T alamat, dan ini T apa namanya nih, kode prodi ya, karena untuk mengisi kode prodi di tabel mahasiswa. Selanjutnya kita tambahkan tombol untuk simpan. Ini kita kasih nama cmd simpan, captionnya simpan. Kemudian di sini kita copy, close ya, cmd close, captionnya close. Oke, ini fontnya biar agak besar, kita blok semua. Kemudian properti font, ganti fontnya, saya pilih Tahoma 10. Nah, biar agak besar. Kemudian bisa diatur lagi, kasih judul. Nama judulnya, ini captionnya input data mahasiswa. Kemudian kita tengahkan dengan cara cari properti untuk menengahkan ya, menengahkan ini apa ini, nah ini text align center. Kemudian fontnya kita perbesar 16 tebal. Nah, misalnya oke, kemudian di form ini, tulisan form ini biar bukan user form 1, ini captionnya kita ganti ya, sama saja ya, form input mahasiswa. Nah, yang lebih penting ini adalah name-nya dari form ini ya. Form ini nanti kita panggil pakai script, kita kasih nama form underscore mahasiswa. Oke, jadi nama form ini adalah form underscore mahasiswa. Selanjutnya ini kalau dijalankan form ini ya, kita harus mempersiapkan dulu bahwasanya jenis kelaminnya ini sudah ada pilihannya, L laki-laki atau perempuan, dan prodi ini juga sudah ada pilihannya, prodi apa yang akan dipilih nantinya, sehingga ketika form ini di execute, dijalankan seperti ini, itu datanya sudah siap. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara seperti ini. Yang pertama, kita double klik formnya.
Jangan double klik area objek yang lain, double klik area formnya ya. Di sini ada form, area form ini double klik. Kemudian di sini sudah pilih user form sudah benar. Kemudian di sini pilih inisialis. Nah, di event inisialis ini kita akan mengisi combo box tadi. Namun ini sebelumnya ada yang kurang tadi, sebentar ya. Di combo box ini perlu kita atur lagi konfigurasinya, yaitu jumlah kolom. Jumlah kolomnya ini defaultnya adalah 1. Kolom count ini 1, kita ganti 2. Maksudnya bagaimana? Ini nanti mentranslate ya, mentranslate. Kolom yang pertama itu isinya L atau P. Kolom yang kedua isinya itu laki-laki, terus sama perempuan. Pada saat disimpan, nanti yang disimpan itu L-nya. Jadi perlu kita translate. Sehingga ini 2. Kemudian kolom count-nya 2, kolom width. Kolom width ini lebar kolom. Ini dikasih lebar berapa? Ya. Lebar berapa? Ini saya contoh, saya kasih lebar 10 sama titik dipisahkan dengan titik koma ya. 100 pt misalnya. Oke. Begitu juga kolom yang prodi. Untuk prodi ini kombonya kita atur kolom count-nya 2, kolom width-nya 10 pt, titik koma 100 pt poin. Oke. Kemudian masuk lagi ke form, double klik user form inisialis. Kita akan menambahkan isi combo jenis kelamin. Oke, caranya adalah tj kelamin titik add item. Ini berarti nanti akan ada item 1 yang akan diinputkan. Kemudian item 1 item itu nanti kita isi apa saja. tj kelamin titik list. Nah, buka kurung, dimulai dari baris yang ke-0, jadi baris ke-1 dalam list dalam combo box itu disebut baris ke-0. Kemudian kolom. Nah, ini kolom yang ke-1 itu juga disebut kolom yang ke-0 sama dengan L. Kemudian satunya lagi translate-nya ya, kolom ke-1 ini adalah laki-laki. Ini untuk pilihan pertama. Sehingga ini kalau dijalankan ini muncul sudah. Ini L, ini ada L, kemudian ada laki-laki. Nah, ini mungkin kurang lebar ya. Kurang lebar formnya, pilihannya. Udah, pilihannya sampai di sini aja. Dijalankan. Nah, ada pilihan laki-laki. Oke. Yang perempuan mana? Ya, kita tambahkan, ini kita copy. Paste. Kembali lagi add item. Sekarang mulai baris kedua. Baris kedua itu berarti baris ke-1 kalau di combo. Kemudian kolomnya sama. Ini P dan ini perempuan. Oke, kita jalankan. Nah, ini sudah ada laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kolomnya kalau saya perlebar ya, kalau saya perlebar width-nya, ini kan 10 tidak kelihatan ya, 20 misalnya. Kalau ini dijalankan akan kelihatan L itu laki-laki, P itu perempuan. Nah, namun biasanya untuk pilihan seperti ini, nah kayak ini kan yang tampil L-nya, padahal yang kita harapkan itu yang tampil adalah laki-lakinya. Biar nanti L-nya itu tersembunyi dan P-nya juga tersembunyi, maka pengaturan kolom untuk combo itu adalah kolom yang pertama yang untuk kode itu kasih lebarnya 0. Jadi biar tidak kelihatan tulisan L, yang kelihatan hanya laki-laki dan perempuan. Nah, oke, kita coba play. Nah, nanti seperti ini hasilnya, laki-laki atau perempuan. Namun ini nanti
value dari combo ini akan menghasilkan P. Kalau kita pilih laki-laki akan menghasilkan L. Oke, selanjutnya kita akan mengisi untuk ini, untuk prodi ya, prodi. Untuk prodi ini kita mengambil dari tabel prodi ya, di sini. Ini ada tabel prodi. Caranya dim RCP as record set, kemudian set RCP sama dengan buka tabel, select kode prodi, nama prodi karena yang kita butuhkan cuman ini kode dan prodi, atau select bintang juga tidak apa-apa, from prodi. Oke, kemudian kita tetap menggunakan perulangan for a sama dengan 1 to RCP titik record count. Next. Oke, di sini kita akan menginputkan T apa tadi, T kode prodi, kombonya itu add item, kemudian T kode prodi titik list. Yang akan kita isikan itu adalah dimulai dari baris yang ke-0. Baris yang ke-0 itu diperoleh dari mana? Dari A-1. Kemudian koma, kolom yang ke-0 itu sama dengan RCP kode prodi. Kemudian yang kedua ini barisnya sama, kolom yang ke-1 atau kolom yang kedua itu adalah nama prodi. Terus di bawahnya ini jangan lupa rcp.move next biar pindah ke record berikutnya. Oke, ini kita coba jalankan. Kalau memang koneksi tadi kita itu tidak ada masalah, harusnya langsung bisa tampil ini. Oke, kita jalankan. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah ada pilihan pendidikan bahasa agama Islam, bahasa Arab, ada informatika. Begitu juga di sini. Ini yang tampil kodenya. Nah, biar yang tampil itu nama prodinya, maka seperti tadi kolom width dari combo ini, kolom yang pertama yang 10 ini kita jadikan 0. Jadi 0 PT titik koma 100 PT 100 poin. Hasilnya seperti ini. Nah, sudah. Oke. Selanjutnya kita tinggal mengisi isian di sini, kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan. Nah, sekarang kita tambahkan script untuk tombol simpan. Oke. Untuk tombol simpan kita buat record set dim rcm as record set. Ya, nama variabelnya terserah, set rcm sama dengan pt select bintang from mahasiswa. Di sini kasih saja limit 1. Kenapa? Biar tidak terlalu banyak data yang di load. Kenapa? Karena kita butuh menginputkan data, bukan membaca data. Nah, koma 1. Di sini kenapa ada koma 1? Karena ini nanti untuk menginputkan data. Parameter koma 1 ini dipakai agar RCM atau record set ini nanti bisa untuk sifatnya itu read write, bisa untuk menambahkan atau ngupdate data. Oke, kemudian rcm.addNew sama rcm field name sama dengan tname ya. Tname titik teks boleh atau tname saja. Ini kita copy, paste, ada berapa tadi. Kemudian nama, ini mengambil T nama, kemudian apa tadi, C kelamin, diambil TC kelamin, kemudian nomor HP, T nomor HP, kemudian
alamat, T alamat, dan kode prodi. Ini T kode prodi, dan ini mohon maaf, ini bukan teks ya, bukan titik teks, tapi titik value, karena nanti yang diambil itu kodenya ya. Jadi value termasuk J kelamin ini bukan titik teks tapi value. Oke, karena ini tadi diambil dari combo. Kemudian yang terakhir RCM titik update, kemudian kasih pesan message box data berhasil disimpan. Oke, kita bisa menambahkan koma, ini VB information, karena ini nanti icon informasi ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba jalankan. NIM 102 Rahmat Irianto, jenis kelaminnya laki-laki, nomor HP 08, kemudian alamat Surabaya, prodinya informatika, simpan. Oke, data berhasil disimpan. Mari kita cek di sini tampil. Oke, Rahmat Irianto sudah berhasil ditampilkan. Oke, kemudian di sini sampai posisi ini berarti pembuatan form ini sudah selesai. Nah, tinggal close ini bisa tambahkan unload me ya. Jadi ini nanti kalau dijalankan, klik tombol close, dia akan nutup. Oke. Selanjutnya bagaimana cara menampilkan form tadi melalui tombol tambah. Jadi kalau diklik tombol tambah, form tadi muncul ya. Caranya double klik tombol tambah ini, kemudian kita ketikkan form tadi, namanya form mahasiswa titik show. Oke, jadi seperti ini. Nah, oke. Lalu bagaimana cara membuat tombol edit ini? Di sini kenapa tombol edit mati dan hapus ini juga mati? Memang ini defaultnya dimatikan. Mati itu apa? Enable sama dengan false. Jadi kalau kita lihat properties, tombol edit ini enable-nya false. Kalau dia berfungsi, berarti ini true, maka dia bisa diklik nanti. Di sini saya buat false, karena kita harus menentukan data itu memungkinkan untuk diedit atau tidak. Misalnya posisi ini, kalau kita mau klik tombol edit, maka posisi kursor kita harus jelas posisinya di mana. Ada data yang bisa diedit atau tidak. Kalau kursor posisinya di sini, kan nggak ada data yang bisa diedit, kosong. Tapi kalau posisinya di sini kursornya, baru nanti ada data yang bisa diedit, yaitu data mahasiswa yang memiliki ID 20. Nah, sekarang cara menentukan agar tombol ini enable atau disable ya. Kita masuk ke Visual Basic. Kemudian kita masuk ke ini, sheet 1 mahasiswa. Double klik. Nah, ya ini sheet 1. Kita pilih di sini worksheet. Kemudian di sini, nah ini sudah benar, selection change. Di sini ada variabel target yang diikutkan. Nah, kita cek di sini. Jika, maksudnya ngeceknya itu begini. Jika nanti kalau posisi kursor kita itu ada di 5, mulai 5 ke bawah, itu baru baru istilahnya ngecek ya, memungkinkan ada data itu kan mulai baris ke-5 sampai ke bawah. Nah, kita tulis di sini if target titik row itu lebih besar dari 5, then. Nah,
then nanti dulu. Kalau tidak lebih besar dari 5 berarti else and if. Sebentar, ini nanti ada kodenya sendiri-sendiri. Kalau tidak lebih besar dari 5 berarti 4 sampai 1, maka cmd edit titik enable sama dengan false karena tidak mungkin ada datanya. Satu lagi cmd hapus enable sama dengan false. Terus di sini kalau barisnya itu 5 ke bawah, apakah kemudian tombol edit dan hapus akan menyala? Lihat dulu. Jadi misalnya kalau di sini kita cek apakah di sini ada isinya atau tidak ID-nya. Kalau ada isinya berarti ini harusnya nyala tombol edit dan hapus. Tapi kalau kursornya di sini harusnya mati lagi. Maka untuk ngecek ini ada isinya atau tidak, caranya seperti ini. Oke. Jadi yang akan dicek adalah kolom B. Nah, kembali ke sini. If ring B berapa? B yang ke berapa? B yang ke target.row. Nah, B yang ke sekian tergantung kursornya. Itu sama dengan kosong, then nah sama dengan kok kosong berarti tidak ada isinya. Maka ini kita copy. Nah, seperti ini. Tetap false. Kemudian else and if baru di sini. Di sini itu kalau ada isinya ini menjadi true. Oke, jadi seperti ini pengecekannya ya. Oke, nah ini. Oke. Kita coba hasilnya. Ini desainnya saya matikan. Oke, posisi di sini. Nah, ini nyala tombol editnya. Nah, cuman masalahnya ini kenapa kok mati ya? Ini kok aneh ini, kok mati. Harusnya nyala. Oh, salah tadi. Ini baris 5 ini harusnya diakui. Tadi skripnya di sini lebih besar dari 5, berarti mulai 6 harusnya ini lebih besar sama dengan 5 karena 5 itu ikut ya. Oke. Nah, nyala. Oke, nyala. Kalau ke bawah mati. Kalau kursornya di sini mati, di sini nyala karena ada data yang diedit. Itu ceritanya. Untuk selanjutnya edit dan hapus data, sudah ada video yang menjelaskan tentang itu. Oke, demikian untuk tutorial penambahan atau entry data menggunakan form. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.